Ya, amakan ye. Jadi pagi ini saya dengan kakak Fernando Tanati, anak Serui yang jadi kepala suku di Amerika. Jadi kami dua di Nashville, Tennessee. Saya dari Arizona ke sini kemarin dan hari ini kami dua akan pergi kunjungi salah satu sekolah berpola asrama yang akan menjadi tujuan utama dari anak-anak kita di Intan Jaya. Jadi ini program pendidikan dan kami fokus untuk melakukan hal lebih utama dalam pendidikan untuk mengirim anak-anak kita dari anak-anak Moni di Intan Jaya untuk datang sekolah di sini. Sekolahnya sekolah luar biasa, berpola asrama, SD, SMP sampai SMA. Jadi ini kakak laki-laki ini bantu saya untuk datang kunjungi sekolah. Ini perintah dari Pak Martin Tipagau, Ketua 1 DPRD Kabupaten Intan Jaya. Jadi kami juga berterima kasih ke Pak Martin yang juga memberikan motivasi moral supaya kami melaksanakan kunjungan ini. Kira-kira ada tambahan dari kakak Nando? Siap, terima kasih. Saya sangat senang dengan kunjungan adik kalian dan dengan senang hati, dengan sangat bangga dan more than welcome to membantu mengasih support program dari Pak Martin untuk mengirim anak-anak dari Intan Jaya, dari suku Moni untuk datang bersekolah di sini. Dan saya bersama istri kami akan support penuh dengan segala kemampuannya yang bisa kita bantu sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kakak Nando, saya pikir begitu dan ini pemandangannya. Tuhan berkati, amakan ye. Oke, nama saya adalah Ram Kenny. Saya bekerja di Harbour Hills sejak tahun 2020. Posisi saya di sekolah ini adalah saya kepala asrama putra. Saya juga adalah pendeta sekolah, chaplain di sekolah ini. Saya juga mengajar Alkitab tentunya. Jadi Harbour Hills ini adalah sekolah yang dikelola dari SD, SMP, sampai SMA. Untuk international students, kita hanya menerima anak usia paling muda itu 14 tahun. Karena 13 tahun, kita agak kesulitan dengan Department of Labor di Amerika dengan policy atau peraturan-peraturan di negara ini. Hari ini anak Indonesia di sekolah ini kurang lebih ada 12 orang. Dan secara umum sekolah ini student yang datang di sini sekarang kurang lebih ada 13 nationalities. Jadi ada 13 negara berbeda yang anak-anak datang sekolah di sini. Kemudian kalau datang dari Indonesia ke sini sangat mudah prosesnya sebenarnya. Kita siapkan website, kemudian
yang aplikan atau apa namanya ya, prospektif student atau calon student yang mau ke sini, mereka kunjungi saja website sekolah. Nanti saya berikan website sekolah itu harborhills.org, itu websitenya. Apply dari situ. Kita hanya meminta 3 references, 3 rekomendasi, baik dari guru atau dari siapa saja, yang penting tidak keluarga langsung. Tidak keluarga langsung, tidak immediate family. Jadi 3 referensi. Kalau itu sudah masuk, kita akan lihat dia punya aplikasi. Dan biasanya kalau orang Indonesia, presiden atau vice president dan principal itu tanya ke saya. Jadi kalau saya kenal, lalu saya kasih rekomendasi, biasanya langsung dia approve. Nah, selain itu apa yang kira Bapak mau tanya lagi? Kalau apa namanya, ada student di sini kan laki-laki sama perempuan ya? Iya, laki-laki perempuan. Kemudian sistem kerja mereka setelah sambil sekolah kerja. Oh iya. Jadi sekolah ini memiliki sistem apa ya? Kurikulumnya yaitu mengharuskan siswa bukan hanya belajar tapi bekerja. Jadi sistem yang kita jalankan di sekolah ini adalah seperti ini. Lower classmen itu freshman sama junior, mereka pergi ke sekolah di pagi hari, kemudian siang hari mereka bekerja. Sebaliknya yang upperclassmen, yang senior dan junior, mereka bekerja di pagi hari, sekolah di siang hari. Gitu. Jadi rata-rata mereka tiap hari bekerja, kalau di hari normal kurang lebih 3 jam, 4 jam setiap hari. Nanti di hari Minggu mereka kerja 8 jam, jadi jam 7 sampai jam 3 itu di hari Minggu. Tujuan mereka setelah sekolah sambil kerja itu ke depannya seperti apa? Ya, kenapa sekolah memperlakukan itu? Karena kita mau menolong student memiliki skill dasar untuk ke depan, mereka membantu mereka ke depan. Kita siapkan di sini kelas mekanik, jadi bisa jadi montir mobil ya, mekanik ya. Kemudian ada nursing home di belakang. Jadi mereka kalau tambah dari sini, mereka bisa bekerja di di health field, kira-kira di bidang kesehatan medis, kira-kira begitu. Lalu construction, jadi kita didik anak-anak bagaimana bangun rumah, perbaiki pipa, segala macam yang berhubungan dengan construction, plumbing, roofing, segala macam. Di sini kita latih anak-anak memperbaiki kerusakan di rumah, segala macam, supaya mereka punya skill dasar ketika mereka tamat. Kalau fasilitas sekolah sini apa aja? Fasilitas sekolah selain asrama, kita ada computer lab, lalu ada biology lab. Yang unik dari sekolah ini adalah kita tidak mengizinkan anak datang menggunakan teknologi pribadi, contohnya HP. Anak-anak tidak diizinkan punya HP pribadi di sini. Tapi sekolah menyiapkan HP untuk komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, teman. Sekolah menyiapkan HP, iPhone yang kita khususkan di asrama boys. Sekarang kita punya 6 HP, di girls kayaknya 7 atau 8 mereka punya di sana. Tapi tidak boleh punya pribadi. Jadi mereka hanya bisa gunakan HP itu pada waktu-waktu tertentu saja. Fasilitas olahraga? Fasilitas olahraga, kita ada lapangan sepak bola di sana. Nanti kalau gym ini sudah selesai, direncanakan di situ akan ada basketball. Sekarang basketball kita ada basketball court, tapi tidak indoor, hanya outdoor saja basketball. Kalau gym sudah selesai, ada indoor basketball. Lalu ada mungkin kita siapkan di situ volleyball dan ada badminton nanti rencananya juga di gym sana. Jadi sekolah ini sekolah Kristen ya? Sekolah Kristen. Oke, kira-kira persiapan mereka sebelum datang ke sini apa yang saya menganjurkan mereka untuk, karena ini berbahasa Inggris, menganjurkan mereka untuk sebelum datang paling tidak ambillah les bahasa Inggris supaya ada dasar-dasarnya.
Karena kalau mereka tiba di sini sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris, tidak apa-apa juga sebenarnya, karena kita nanti akan tempatkan mereka di ESL. ESL itu iya. Jadi mereka akan dididik di sana. Kalau dilihat nanti sudah bisa, baru mereka bisa masuk ke regular class. Di sini kira-kira sekolah berapa lama? Berapa tahun? Untuk akademi kan di sini untuk Amerika secara menyeluruh ya, di Amerika kan itu 4 tahun Amerika. Freshman, sophomore, kemudian junior, kemudian senior. Itu untuk akademi. 4 tahun. Kira-kira terakhir, ini kan rencana dari Pemda Papua ya. Kira-kira untuk anak Papua persiapan khusus untuk spesifiknya orang Papua untuk kesiapan mereka seperti apa, kemudian setelah balik dari sini harapan sekolah Papua atau dari Bapak sendiri dari Papua kira-kira gimana untuk anak Papua? Oh, saya sangat senang kalau ada anak-anak Papua. Saya berkunjung ke Papua beberapa kali, jadi saya senang kalau ada anak Papua datang ke sini menuntut ilmu karena nantinya bisa menjadi kebanggaan orang Papua gitu ya. Jadi datang ke sini supaya bisa menimba ilmu, kemudian kalau mau kembali ke Indonesia akan membangun Papua lebih hebat lagi. Terima kasih banyak. Ya. Nah, Harbour Hills itu tidak menerima jumlah murid yang banyak. Kita hanya menerima sesuai kapasitas asrama saja. Kalau asrama sudah penuh, walaupun banyak yang datang melamar, kita tidak terima lagi. Lalu sesuai dengan filosofi sekolah yang saya pelajari dari foundernya adalah salah satu tujuan sekolah ini didirikan adalah menolong anak-anak muda untuk dapat pendidikan. Jadi apa artinya itu? Artinya adalah walaupun anak itu datang ke sini tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, dia masih tetap bisa bersekolah. Karena di Amerika ini pada umumnya, contohnya di sekolah-sekolah lain, di private school ini ya, kalau tidak mampu bayar tuition, biasanya mereka dikasih peringatan, kemudian tidak bisa mendaftar di semester yang berikut. Kita tidak di sekolah ini. Kita tidak pernah mengirim anak pulang karena punya hutang, atau memberhentikan anak itu sekolah karena dia punya hutang. Kita tidak lakukan itu di sini. Nanti kalau anak itu setelah dia tamat, kan tamat di sini bulan Mei. Lalu college biasanya dimulai bulan Agustus. Nah, di periode itu kita akan beri waktu anak itu untuk tinggal di sekolah, bekerja di sekolah untuk menutup dia punya hutang sebelum dia pergi ke college. Oke. Begitu yang kita. Ya, perpustakaan. Mereka kadang-kadang latihan musik di sini. Karena kita punya kelas musik juga. Komputer lab. Jadi mereka tidak perlu bawa laptop ke sekolah. Tidak perlu bawa semua karena mereka sudah disiapkan di sini. Yang kita senangkan sekolah ini adalah itu yang tidak mengizinkan anak-anak punya HP sendiri. Karena kalau saya lihat kalau punya HP sendiri mereka, waduh, distraction-nya cukup banyak. Ini kita buka dulu. Elementary. Ini untuk elementary. Elementary. Iya. Ini ruang kelas SD ini ya. SD. Ini juga ruang kelas mini kita. Oh, jadi ini ruang kelas ya? Ini dia punya mini ya. Salah satunya. Kemudian ya, perlengkapan kita. Ini semua anak-anak ini. Pokoknya anak-anak kita latih, anak-anak operasikan ini, semua anak-anak. That's great. Nah, ini tempat mereka ibadah pagi, kemudian ada kadang-kadang malam kalau ada join worship, semua ada operasi pakai kamera karena kita live streaming setiap minggu. Kita live streaming.
This is amazing. Ini bukan kamera abal-abal ini. Yeah. Active shooter tuh. Mhm. Jadi semua pintu-pintu sekarang sudah diganti. Ini kita masuk ke bangunan gedung apa ini, Pak? Ini administration building. Oke. Nah, sekolah ini berdiri tahun 1951. Oke, 50. Jadi Wow. cukup tua juga. Wow. Ya, ini asrama putri ya. Asrama putri ini. Ini kakak Nando ini, nanti bisa urusan anak di sini besok. Ini kafeteria. Kita rencananya nanti ini kan itu kan kafeteria. Kebun. Nah, ini bengkel kita di sini lengkap itu. Lengkap Iya. Radio ini radio station. Oke. Sekarang kita turun lalu kita masuk. Ini asrama boys. Iya, serang bosnya. Oh, ini asrama laki-laki ya. Asrama laki-laki. Kita sana ke asrama perempuan yang sana. Parkir lah biar kita turun. Anderson, can you open from the place? Karena mereka olahraga saja di situ. Oh, gym ya. Ada treadmill, ada macam-macam mereka. Namanya laki-laki kan. Mantap. Nah, kamarnya seperti ini contohnya. Saya juga satu lah. Jadi kalau masuk di kamar, saya kasih kebebasan mereka untuk dekorasi kamar mereka sendiri bebas. Berapa orang satu kamar? Dua bed. Ini di mana yang cikin ini, Pak? Ya. Saya kenapa? Tadi begini Yes, sir. Can you open my room later? Where's Surya? Menginap. Anak semua ini. Kita putar sini aja. Dan mereka di hire. Kita putar sini aja. Jadi di sini anak-anak. Ini kebun. Ini anak-anak semua yang kelola ini pakai alat. No? Pakai alat. Itu sampai di belakang gunung sana itu, ke belakang sana itu masih punya sekolah. Oke. Jadi mereka kerja dan dibayar. Labor? Iya. Mereka dibayar sekolah. Sekolah dibayar oleh sekolah. Maksudnya jelaskan ke beliau. Oke. Jadi anak-anak di sini kurikulum kita sekolah ini agak berbeda dengan kurikulum yang kelas sekolah-sekolah yang lain, khususnya yang di Amerika. Kita kayak medicine school lah gitu modelnya. Jadi anak-anak di sini diharuskan bekerja. Jadi dilatih mereka skill dasar, kemudian dari situ juga mereka bisa bantu orang tua untuk bayar. Mereka punya uang sekolah. Ya. Kita punya beberapa industri ini farm, kemudian kita ada nursing home, kemudian kita ada construction. Mereka kerja di area-area itu. Setiap bulan mereka bisa bikin $700 dari pekerjaan mereka. Wow. Jadi cukup besar, lumayan lah untuk bantu orang tua kan. Betul. Di sini sekolahnya dari SD, SMP, SMA ya? Dari SD, SMP, SMA. Yes. Oke. Wow. SD, SMP, SMA. Terus asramanya untuk? Hanya asrama karena ini kan kalau lihat ini
tidak ada kampung di Iya. sini kan, hanya di sini aja. Jadi kita tidak terima anak SD untuk di asrama. Oh. Paling tinggi, paling awal dia paling muda 14 tahun lah. Iya. 14 tahun masuk asrama. Bisa. Oke, Bisa oke. diurus visa. Bisa diurus visanya. 14 tahun. Malah ada yang 13 kalau tinggal di asrama, ada satu yang 13. Iya, iya, kemungkinan percobaan ini SMP SMA ini bisa kita kirim nih. Ya. Jadi umur 14 sudah bisa masuk. Ya, SMP maksudnya di atas 14 ya. Iya, 14 tahun. SMA lebih bagus. Kita ini perumahan guru semua. Tanggal 5 state ini. Wah, Radio kita. luar biasa. Jadi Ya. anak-anak di sini dilatih, no? Anak-anak dilatih untuk radio broadcasting. Iya, iya, iya. Masih perumahan guru, ini guru kepala sekolah SD, ini yang manajer farm karena kita punya ini Iya. greenhouse besar ini. Ini siapa yang kerja sini, guru? Anak-anak, murid semua ini. Aduh tuh mau ambil gambar kah? Ah, sudah. Sudah tahu? Oh, Nah, ini video ini. Video ini langsung. Farm. Jadi ini kita lagi buat lagi tambahan greenhouse, tapi yang di sana itu produksi sepanjang tahun. Jadi kita tidak kekurangan, kita tidak kehabisan bahan makanan setiap tahun. Wow. Kan di sini kan kalau musim dingin mati semua ini, tapi Iya. greenhouse itu produksi terus. Iya, iya, iya. Karena diatur, Oke, oke. dikasih penginapan, makan gratis juga. Nanti ikannya nanti pendeta yang bikin. Itu dia. Kalau ikan harus diseludupkan. Karena di sini tidak ada ikan. Kita terus. Jadi ini perumahan guru. Sebentar sore saya harus, karena ini salah satu hobi saya juga potong rambut.